Manusia menciptakan neraka secara fisik itu manusia bisa. Kata-kata manusia yang mengatakan bahwa, aduh, di keluarga saya kalau mama saya sama papa saya udah bertengkar itu seperti neraka. Nah, ini kata-kata seperti ini sering keluar. Sebenarnya kita itu sedang mencicil neraka yang sudah ditanam di bumi ini. Apakah neraka itu benar-benar ada? Saksi Yehova ya mengimani bahwa neraka ini sebenarnya bukanlah neraka yang digambarkan selama ini, yang dipenuhi dengan siksaan, api, dan bersifat kekal selamanya. Mereka mengklaim bahwa neraka adalah ciptaan atau dongeng yang diciptakan oleh para pendeta-pendeta Kristen maupun agama lain. Sungguhnya yang dimaksud dengan neraka atau hukuman itu adalah ketika orang-orang yang tidak percaya dengan Yehova itu ya menjadi musnah, menjadi binasa ketika dunia yang saat ini kita tinggali kelak akan dihancurkan, diubah menjadi Yerusalem yang baru. So, bagaimana dengan tanggapan kepercayaan besar seperti Islam, Kristen? Kita akan sama-sama menyaksikannya di dalam Naro-Naro Sabda. Halo Sobat Naro dimanapun kalian berada, kembali di dalam Naro-Naro Sabda, satu-satunya kebenaran yang kita pakai yaitu Sabda Allah untuk menghancurkan mitos-mitos yang selama ini beredar di tengah-tengah masyarakat, terutama di tengah-tengah dunia saat ini. Sobat Naro, mungkin pertama-tama saya ucapkan mohon maaf karena mungkin kali ini ya Naro baru bisa kembali bertatap muka dengan kalian karena satu dan dua hal lainnya begitu ya. Tapi pada kesempatan ini kenapa saya welcome back ya untuk boleh bertatap dengan Sobat Naro semua dimanapun kalian berada. Oh ya, dan juga kalian yang mungkin baru bergabung atau melihat video ini boleh mungkin bisa subscribe, share, dan juga kalian bebas untuk kasih kritik, saran untuk kedepannya. Tetapi kali ini saya ingin fokus untuk membahas ya perbincangan, perdebatan yang kemarin baru saja diingatkan oleh salah satu sobat Naro ya. Dia bertanya sebenarnya apakah neraka atau konsep neraka itu adalah konsep yang diciptakan oleh Tuhan yang katanya penuh kasih. Mungkin ada beberapa video yang sudah sobat pernah lihat ya membahas tentang neraka dan konsep kasih dan keadilan Tuhan. Salah satu hadis oleh Abu Said Al-Khudrira mengatakan bahwa neraka ya itu juga disediakan oleh Allah Quran bagi orang-orang yang beragama Islam tetapi selama dia hidup di dunia melakukan perbuatan dosa besar ya. Sehingga ketika mereka percaya bahwa orang-orang Islam itu sesungguhnya pasti akan masuk surga ya. Orang-orang Islam ini akan istilahnya dalam tanda kutip dicuci dosa-dosanya di dalam neraka ya. Sebelum nanti mereka akan kembali dilemparkan, kata-kata di situ ya, dilemparkan atau dimasukkan ke surga, begitu kurang lebih terjemahan dari salah satu hadis yang ada, perkataan dari Muhammad sendiri. Habib Ja'far mengatakan bahwa neraka itu adalah salah satu bentuk bukti kasihnya Tuhan, kasihnya Allah Quran begitu ya kepada manusia. Kenapa? Karena ibaratnya kalau mereka lagi sakit ini ya, terus mereka mau dimasukkan ke surga, itu kan katanya surganya itu dingin penuh AC, jadi mereka tetap nanti malah tambah sakit. Jadi mereka harus dipanaskan dulu katanya di neraka, kemudian nanti kalau sudah sembuh sakitnya baru dimasukin ke surga. Yang tidak baik dimasukin ke neraka. Itu pun neraka karena kasihnya Tuhan. Karena kenapa? Ketika lu selesai dengan semua kerak-kerak lu di dunia, lu dimasukin ke surga nanti, asalkan tidak syirik ya. Dimasukin ke surga. Pas lebih simpel yang dari Om Ded tadi. Kalau lu ke dokter karena sakit, lu dikasih es jus atau obat? Obat. Obat pahit enggak? Pahit. Ya udah. Pahit tapi menyembuhkan. Jadi neraka itu poinnya menyembuhkan. Menyembuhkan. Itu kurang lebih pernyataan dari Habib Ja'far ya. Sehingga bisa disimpulkan berarti kalau di Islam ya salah satu kepercayaan mereka mengatakan bahwa memang neraka ini bisa berubah menjadi sebuah kebaikan bagi orang-orang khususnya orang muslim ya yang melakukan banyak dosa. Apakah demikian juga dengan sabda Allah lewat Yesus Kristus? Tentu saja di dalam kekristenan percaya bahwa neraka
itu adalah benar-benar kontradiksi dengan kebaikan kasih Tuhan. Neraka itu benar-benar tidak ada baiknya, tidak ada manfaatnya, bukan bicara tentang kasih Allah kepada manusia. Itu yang diimani oleh kekristenan. Ya. Makanya Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sebagai sang firman yang datang ke dunia, sehingga semua orang yang percaya kepada Dia, pada Yesus Kristus itu, tidak binasa. Nah, binasa ini di situ bukan binasa hanya tubuh dan dagingnya saja, tapi juga binasa rohnya. Ya, dan binasa itu dikatakan dalam Roma, upah dosa adalah maut. Maut binasa itulah yang artinya manusia akan masuk ke dalam neraka itu. Itulah binasa. Jadi itu bertentangan dengan yang namanya kasih Tuhan. Itu dalam kepercayaan Kristen. Nah, kalau begitu pertanyaannya selanjutnya, kalau neraka itu bukan bentuk kasih Tuhan, maka ngapain neraka itu diciptakan oleh Tuhan? Ngapain neraka diciptakan oleh Allah? Nah, disinilah kita harus pertama-tama meluruskan pandangannya, ya, pandangan kita semua. Ya, bahwa memang neraka ini sebenarnya itu bukanlah ciptaan Tuhan secara langsung. Seperti misalkan Tuhan menciptakan manusia dengan tangannya, ya, membentuk manusia dengan tangan jari jemari. Allah bisa menggunakan manusia untuk menciptakan sesuatu. Saya kasih contoh. Allah menciptakan alam semesta ini, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan itu bagi makanan, persediaan makan manusia. Tetapi kalau saat ini kita bisa memakan ikan goreng, kita bisa memakan sushi, kita bisa memakan sayur-sayuran, nasi, itu semua kan karena ada campur tangan manusia di dalamnya. Tuhan tidak tiba-tiba plek sediakan ikan goreng atau roti bakar, enggak. Tapi ada peran manusia yang menciptakan itu. Meskipun secara konsepnya Tuhan sudah ciptakan itu lewat pengetahuan yang benar dan yang salah. Sehingga manusia bisa mengerti, oh, kalau mengolah binatang daging yang ini meskipun dihalalkan, tetapi tidak baik bagi kesehatannya, maka jangan dimakan. Oh, Tuhan menciptakan misalkan tikus, kecoa, tidak ada larangan untuk tidak dimakan di dalam perjanjian baru. Tapi manusia dengan adanya pengetahuan yang benar dan yang salah, harusnya bisa memahami bahwa tikus dan kecoa itu tidak layak untuk diolah, untuk dimakan. Karena akan menyebabkan penyakit. Begitu. Nah, itulah yang disebut dengan campur tangan kehendak manusia. Makanya Allah secara eksplisit di dalam Kejadian 11 ayat 6 kan mengatakan bahwa mulai saat ini tidak ada satupun yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Secara tersirat maknanya adalah bahwa manusia dapat melakukan apa saja. Inilah Easter egg-nya ya. Manusia bisa melakukan apa saja yang manusia mau. Termasuk manusia menciptakan neraka secara fisik itu manusia bisa. Ya kan? Kita bisa melihat adanya peperangan saat ini yang menimbulkan korban jiwa. Bahkan kata-kata manusia yang mengatakan bahwa, aduh, di keluarga saya, kalau mama saya sama papa saya udah bertengkar itu seperti neraka. Nah, ini kata-kata seperti ini sering keluar. Ada manusia yang dapat menciptakan surganya sendiri, ada. Ketika manusia itu merasa dia hebat, mendirikan benteng-benteng, ya kan, mendirikan gedung-gedung yang mewah, menciptakan keamanan di sekelilingnya, gitu ya, sehingga dia mengatakan inilah surga saya. Ya. Jadi manusia ini benar-benar adalah miniatur Tuhan di dunia ini. Makanya manusia dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan dikatakan dalam Mazmur, ya, bahwa apakah manusia sehingga engkau menciptakannya hampir sama dengan Allah, hampir sama dengan engkau. Tuhan menciptakan konsep tentang adanya hukum alam atau dikatakan konsekuensi. Tuhan menciptakan adanya kehendak bebas pada diri manusia. Sehingga ketika manusia di dalam kejatuhan pertama Adam dan Hawa, ya mereka memilih untuk ikut apa kata iblis, apa kata ular, ya dibanding ikut kata Tuhan, disitulah manusia pertama kali berdosa, ya. Nah, disitulah manusia salah mengambil tindakan, disitulah manusia mengambil kehendak bebasnya untuk ikut kepada apa kata iblis. Nah, disitu dulu, ya. Sehingga, ya, manusia sekarang ketika mereka sudah punya pengetahuan buah yang baik dan yang buruk, manusia sekarang sudah punya konsep, ya. Sekali lagi konsep daripada konsekuensi yang diambil oleh manusia dari kehendak bebasnya itu. Konsep tentang apa itu? Konsep tentang yang benar dan yang salah. Dan konsep tentang yang benar dan yang salah itu, itulah yang diciptakan oleh Tuhan. Itulah yang diciptakan oleh Allah. Pengetahuan tentang yang baik dan yang salah, itu diciptakan oleh Allah. Lewat pohon pengetahuan. Ya.
Jadi yang ciptakan Allah itu adalah konsep tentang yang baik dan yang juga yang buruk atau yang benar dan salah. Ya. Dan semua konsekuensi yang terjadi pada Adam sehingga Adam yang tadinya dekat dengan Tuhan, yang tadinya tidak bercacat dalam artian dia tidak sakit, dia tidak merosot usianya, dia tidak harus bersusah payah bekerja. Hawa yang tadinya tidak harus melahirkan secara sakit jasmani, sekarang harus mengalami kutuk itu. Bahkan tanah bumi pun terkutuk oleh karena dosanya Adam dan Hawa. Jadi kita harus bisa membedakan adanya neraka yang dalam tanda kutip konsepnya atau yang abstrak dengan neraka yang tanda kutip fisik, yang nyata, yang berupa api. Yang kedua, kita juga harus bisa memahami bahwa ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan itu tidak harus berwujud secara nyata, tapi juga Tuhan bisa menciptakan sesuatu yang abstrak sifatnya. Jadi ketika kita mengatakan, oh Tuhan menciptakan segala sesuatu, itu bukan hanya berupa fisik yang dapat kita sentuh, yang dapat kita lihat, tapi juga yang non-fisik. Makanya dalam Kolose pertama ayat 16 mengatakan bahwa di dalam Yesus Kristus telah diciptakan segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Nah, kata yang tidak kelihatan ini dari kata dasarnya itu adalah horau, artinya melihat. Melihatnya bukan hanya sekedar saya misalkan melihat minuman ini gitu ya sobat ya, secara langsung, tapi melihat dengan mengalami. Misalkan contohnya ada pelangi gitu ya. Kemudian saya bilang begini, waduh indahnya ciptaan Tuhan. Indahnya ciptaan Tuhan lewat alam semesta ini. Padahal saya hanya baru melihat pelangi. Saya belum melihat bagaimana indahnya Tuhan misalkan lewat ciptaannya di bawah laut misalkan. Karena saya belum pernah menyelam sampai ke bawah laut. Atau saya belum pernah misalkan bagaimana indahnya ciptaan Tuhan saat ada di Mars. Karena saya belum pernah ke Mars. Tapi saya sudah bisa menyimpulkan bahwa lewat pelangi ini saya bisa mengatakan indahnya ciptaan Tuhan. Ketika saya melihat pelangi itu. Itulah yang disebut dengan horao. Ya. Jadi ada sesuatu hal yang belum saya lihat. Tapi saya bisa simpulkan bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu dengan indah. Itu kuncinya. Jadi ketika di dalam Kolose 1 ayat 16 mengatakan bahwa di dalam Yesus Kristus Allah telah menciptakan segala sesuatu baik yang bisa dilihat, yang terlihat maupun yang tidak kelihatan, itu mengatakan bahwa ada hal-hal yang tidak fisik, ya, yang tidak dilihat oleh mata, tetapi kita dapat merasakan itu. Itu poinnya. Kita dapat mengalami itu. Jadi kesimpulannya, neraka secara abstrak itu sudah diciptakan oleh Allah. Ya, lewat Yesus Kristus Sang Firman. Hanya bukan fisiknya, sekali lagi itu adalah konsep tentang neraka itu sendiri. Ya, sekali lagi di dalam pengetahuan yang baik dan yang buruk, lewat kehendak manusia yang diciptakan oleh Allah, lewat hukum-hukum yang sudah diciptakan oleh Tuhan, lewat ketetapan-ketetapan yang sudah diciptakan oleh Tuhan, lewat konsekuensi yang sudah Tuhan ciptakan dari awal. Konsekuensi daripada dosa itu sendiri. Neraka sering digambarkan dengan apa ya? Api, siksaan, tangis, ratapan, retak gigi dalam sabda Allah dikatakan seperti itu. Itu adalah hal-hal yang abstrak yang tidak bisa kita lihat secara fisik, tetapi bisa kita rasakan. Ya. Nah, hal inilah yang Tuhan ciptakan sejak semula, adanya pengetahuan tentang, adanya perasaan tentang, suasana tentang ratap, adanya konsekuensi. Kalau seseorang berdosa, maka seseorang akan merasakan ratapan, kesedihan, ya, penderitaan. Itu Tuhan sudah ciptakan di dalam satu buah yang namanya tadi konsekuensi, ya, atau hukum. Kalau manusia tidak taat dengan firman Tuhan. Bukan berarti Tuhan menciptakan segala sesuatu yang buruk, enggak. Itu adalah wujud daripada kehendak bebas manusia. Ketika manusia berkehendak untuk tidak menaati Tuhan, tapi menaati iblis. Nah, yang ketiga, dengan cara demikianlah manusia dapat menciptakan neraka secara fisik. Ketika manusia tadi tidak ikut kehendak Tuhan, manusia ikut kehendak iblis, maka dengan demikian manusia memilih mengaktifkan konsekuensi dosa itu sendiri, yang akhirnya manusia melakukan hal-hal yang buruk, buah dosa itu, dan kemudian melahirkan hal-hal yang buruk, yang akhirnya diwujudkan menjadi neraka secara fisik. Mereka tidak sadar, kita tidak sadar kadang-kadang, bahwa ketika dunia ini, sistem dunia ini, menciptakan adanya persaingan antara satu orang dengan yang lainnya, disitulah neraka itu mulai lahir. Dari persaingan kemudian peperangan, dari peperangan lahirlah kehancuran, penderitaan. Ya, kalau kita lihat saat ini perang, ya kan, Iran Israel, ada banyak korban, kemudian ada banyak api yang berkobar, ada banyak runtuhan, ya kan, banyak penyakit-penyakit baru yang mungkin saja akan tercipta di kemudian hari, dan itulah yang akan menimbulkan orang-orang yang ikut kepada kehendak iblis inilah,
yang kemudian diserahkan kepada akibat mereka sendiri. Mereka akan diserahkan kepada api yang bahkan sudah kekal. Ya, yang bahkan sudah menjadi bagian dari bumi yang terkutuk oleh karena dosa manusia ini. Ketika api yang ditimbulkan oleh peperangan itu, ya, kemudian menghancurkan bumi ini, dan bumi ini terbelah, dan kemudian dari bawah bumi inilah, inti bumi inilah, api yang sudah diciptakan manusia selama ini menjadi nyata lautan api di dalam Wahyu pasal ke-20. So, saran saya buat kita semua, ya, jangan merasa bangga kalau kita sebagai manusia itu menang persaingan dengan cara yang tidak benar. Kita merasa kita menguasai dunia ini, kita merasa menguasai perusahaan kita, bahkan kita bangga karena negara kita tuh menang perang. Karena sebenarnya kita itu sedang mencicil neraka yang sudah ditanam di bumi ini, yang sudah kita tanam di bumi ini sejak Adam dan Hawa melakukan dosanya. Ya, silakan kalian coba lihatlah secara secara sains lah ya. Bumi ini sudah dipenuhi dengan api. Ya, inti bumi ini sudah panas gitu ya, secara fisik. Ditambah dengan peperangan yang sedang terwujud, ya kan? Jadi jangan bangga kalau ternyata negara kita menang perang gitu ya. Kalau perang dunia itu sudah lewat, ya tidak. Itu menyimpan api yang kemudian nanti endingnya, ya, iblis dan juga pengikut-pengikutnya, orang-orang yang tadi dikatakan ikut mewujudkan perang itu akan diserahkan ke sana. Ya. Nah, dengan kata lain, Sobat Naro semua, bahwa neraka secara fisik itu adalah ciptaan manusia sendiri, akibat daripada konsekuensi yang manusia pilih, yaitu manusia memilih untuk taat kepada iblis, dan manusia akhirnya jatuh dalam dosa. Nah, konsekuensi dari kehendak bebas inilah yang diciptakan oleh Allah. Contohnya, Allah pasti menciptakan, menetapkan, ketetapan inilah yang diciptakan oleh Allah. Ketika manusia tidak ikut perintah Tuhan, maka manusia akan ikut perintah iblis. Ketika manusia tidak berbuat yang benar, maka manusia akan berbuat yang salah. Ketika manusia tidak dekat dengan Tuhan, maka manusia akan jatuh dalam dosa. Nah, inilah hukum, inilah konsekuensi yang terkandung di dalam hukum, ketetapan Allah, yang kemudian ditindaklanjuti oleh manusia. Misalkan ada seorang guru, bapak-bapak berusia 50 tahunan lah gitu ya. Kemudian dia melamar di salah satu sekolah. Nah, kemudian bapak ini diberikan challenge oleh sekolah itu, diberikan tekanan, kewajiban untuk mengajar anak-anaknya yang Gen Z ini, ya, di salah satu SMP misalkan, harus dengan bisa beradaptasi sesuai dengan zaman Gen Z saat ini, gitu ya, dengan pergaulan anak-anak Gen Z saat ini. Ya mungkin sekolah menyediakan fasilitas yang baik. Salah satunya misalkan sekolah itu menyediakan seminar-seminar tentang teknologi AI yang sudah banyak dipakai oleh generasi Alpha bahkan maupun generasi Z saat ini, ya. Sekolah juga menyediakan perpustakaan yang lengkap. Sekolah juga kemudian memberikan latihan-latihan untuk bapak ini, ya. Tinggal sekarang bagaimana keputusan si bapak ini? Akhirnya si bapak ini memutuskan untuk tidak mengikuti seminar-seminar itu. Dan akhirnya bapak ini kemudian tidak bisa beradaptasi dengan murid-muridnya. Dan akhirnya, ya, bapak ini menjadi tidak nyambung ketika mengajar dengan murid-muridnya, bahkan malahan murid-muridnya lah yang lebih mengetahui tentang teknologi daripada gurunya sendiri. Akhirnya sekolah, mohon maaf, mengeluarkan bapak ini. Bapak ini menjadi kehilangan pekerjaannya, jatuh miskin, sakit-sakitan, dan bahkan menjadi mati. Pertanyaan saya, apakah artinya sekolah ini yang menciptakan guru yang jelek, guru yang buruk, guru yang sakit-sakitan, guru yang miskin, bahkan guru yang mati? Kan enggak. Sekolah ini justru malah bersikap baik. Dia sudah memfasilitasi yang baik untuk guru ini. Hanya saja guru ini yang salah memilih. Guru ini yang tidak mau memilih, melakukan yang baik. Akhirnya guru inilah yang menciptakan dirinya sendiri menjadi miskin. Nah, mudah-mudahan sobat semua menangkap ya. Seperti itulah ketika manusia, ya, tidak mengikuti apa katanya Tuhan, sabda Allah, sehingga manusia menciptakan neraka bagi dirinya sendiri. Manusia menciptakan neraka secara fisik di dunia ini. Atau perumpamaan lain misalkan, kalau misalkan kita mengambil gambar sendiri selfie gitu ya. Terus kemudian kita simpan gambar itu di handphone.
Lalu besoknya kita cetak, ya kita jadikan foto di figura gitu ya. Pertanyaan saya adalah kapan foto ini tercipta? Jawabannya pasti sejak kita selfie. Bukan saat foto itu menjadi wujud figura. Ya kan? Hanya kadang manusia terjebak, oh fotonya baru jadi saat jadi figura. Padahal enggak. Konsepnya sudah ada ketika manusia itu selfie, ketika orang itu selfie dan disimpan di handphone itu. Jadi konsep tentang neraka itu Allah sudah ciptakan sejak semula. Tetapi diwujudkan oleh manusia. Ya. Jadi yang salah ya manusia itu sendiri. Ya, Tuhan hanya menciptakan konsepnya tentang yang baik dan yang buruk, tapi manusia malah pilih untuk melakukan hal yang buruk. Gitu. Ya. Jadi bukan Tuhannya yang gak adil, bukan Tuhannya yang tidak kasih kepada manusia. Justru Tuhan kasih. Buktinya dia kirim nabi-nabinya untuk memperingati. Dia kirim bahkan anaknya yang tunggal, firman-Nya sendiri. Dia sendiri yang menjadi manusia untuk menebus bahkan dosa-dosa kita. Jadi, sobat Naro semua, ketika kita sudah mengetahui bahwa Allah ternyata tidak pernah berniat untuk menciptakan neraka, tidak pernah berniat untuk mewujudkan neraka, melainkan manusianya sendiri yang mewujudkan neraka itu. Dan karena perbuatan manusia itu yang mewujudkan neraka, bahkan Allah sudah mau mengutus anaknya yang tunggal, Allah sendiri yang mau turun ke dunia, firman-Nya sendiri yang turun ke dunia, dalam wujud manusia itu Yesus Kristus, yang suci, yang kudus itu, mau berkorban di atas kayu salib, untuk dosa-dosa kita. Dan kita bahkan malah menghujat, menolak Dia, Yesus Kristus sebagai jalan satu-satunya dari Allah. Kita malah akan sombong dengan mengatakan, saya bisa beribadah, saya bisa beramal ya, untuk menghapus dosa-dosa saya. Itu jangan salahkan kalau nanti kelak di pengadilan kamu menyatakan bersalah. Karena apa? Kamu sendirilah yang menolak jalan yang daripada Allah itu sendiri. Kamu sendirilah yang sombong. Kamu sendiri yang tidak mau mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. So, mumpung ada waktu, sobat semua, saya tidak menutup kemungkinan siapapun yang mendengar video ini, mari mulai renungkan ini di akhir-akhir zaman ini. Jangan sampai kita malah menciptakan neraka dalam hidup kita sendiri. Salam damai, salam toleransi buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa di next kesempatan berikutnya.